Ya, kita akan membahas ini beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang menepati janji. Nah, langsung saja. Nah, kita berangkat dari sebenarnya sederhana, Ji. Kalau kita mau komitmen. Ya. Komitmen ini. Ya. Ini kita bahas komitmen ya. Ya. Sederhana saja. Kalau kita bertakwa, pasti kita komitmen. Setiap tahun dalam bulan suci Ramadan, kita ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa ekornya? La'allakum tattaqun. Nah, perhatikan itu kata puasa. Ada 3 bentuknya itu. As-siyam, as-saum, dan al-imsak. 3 kata digunakan. Apa itu as-siyam? As-siyam itu menahan secara fisik. Tidak makan minum, tidak itu biasa. Bapak Ibu, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, nah itu. Kemudian ada as-saum, hanya 1 kali, 9 kali ini disebut as-saum hanya sekali dalam Quran. Pada surah Maryam. Puasa bicara. Puasa rohani. Dan yang ketiga ada yang disebut al-imsak. Ini juga orang persoalan ini. Katanya kalau apa yang tanya Ustadz, bagaimana itu kalau imsak? Masih bisa sahur? Masih bisa. Apa kata imsak? Menahan. Iya, tapi imsaknya orang Indonesia bukan berarti menahan dalam arti tidak bisa makan minum. Masih bisa itu 3 kalau yang ahli hisab. Masih bisa Pak Dirut. Masih bisa sampai 4 batang. Waktu imsak Indonesia itu sebenarnya hanya lampu kuning. Yang belum makan sahur, segera makan sahur. Yang belum selesaikan makan sahur, segera selesaikan makan sahurnya. Tapi imsak kita sekarang, itu orang Arab heran. Kenapa itu orang Indonesia di kampungmu? Kenapa Syekh? Itu imsaknya belum waktu subuh. Imsak itu subuh. Kalau sudah hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum, jam lagi makan minum. Mulai di situ puasa sampai terbenam matahari. Yang pernah puasa umroh di tanah suci Ramadan, coba itu lihat di sana. Menurut hadis itu Allah teriak-teriak itu, ibaratnya dalam bahasa kita ilustrasikan ini. Teriak-teriak itu, hamba-hambaku, kul ya ibadi, wahai katakan ya Muhammad, ya ibadi kepada hamba-hambaku. Kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam menzolimi dirinya. Ini surah Az-Zumar ini, kalau tidak salah ayat 53. Allah panggil hamba-hambanya yang melampaui batas dalam menzolimi dirinya. Saya percaya orang Fajar Group semua orang soleh. Yang melampaui batas aja dipanggil, apalagi ini yang dalam ruangan ini orang-orang baik semua. Muka-muka ahli ibadah semua. Amin, amin. Apalagi di sebelah kanan kiri saya. Amin, amin. Iya tuh. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus harapan dari rahmatku, kata Allah. Asik sekali Tuhan tuh. Jangan putus harapan, kata Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya aku ini Tuhanmu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Seluruh, kata Allah. Innahu. Wah, bayangkan ditutup lagi. Sesungguhnya aku huwal ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Dimulai dengan kata rahmat ini ayat. La taqnatu min rahmati. Apa itu rahmat? Kalau mau diterjemahkan itu rahmat, cinta dan kasih sayang, eros en agape. Saya akan jelaskan di takwa. Yang pertama tawadu, taat. Kemudian taat dan tawadu, rendah hati. Jelas dalam kata takwa itu. Yang kedua qafnya, qanaah. Apa itu qanaah? Selalu bersyukur, nerimo, kata orang Jawa. La in syakartum, siapa yang bersyukur? Perhatikan lagi. Syukur itu terambil dari akar kata syakara. Ya Ustaz ya, begitu kira-kira ya. Kalau yang pernah di pesantren. Syukur itu bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Terambil dari akar kata syakara. Syakara itu kalau ada pintu yang ditutup serapat-rapatnya, kita buka selebar-lebarnya sampai daun pintu kena tembok ini. Itu namanya syakara, membuka selapang-lapangnya. Jadi, ciri syukur lapang. Karyawan-karyawan ini kalau selalu bersyukur, bagaimanapun kondisi perusahaan, selalu lapang. Alhamdulillah, banyak orang cari kerja, saya ini kerja, Mak. Ya toh? Oh ya, tidak akan pernah sedikit lagi itu tunjangan keluar. Kenapa ini honor? Iya tuh. Dia agak syukuruna lah cukaulu. Banyaknya ini orang mau masuk bergabung di Fajar Group, tapi tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan dan standar, ya toh? Betul tidak? Betul. Iya. Kita sudah di dalam masih pote-pote. Dede jelena itu manajer kok. Ngapa kok? Iya kan? Dari sini jonjo cocok deh. Nah, ibu-ibu itu begitu dari sini. Jadi syakara itu lapang, selalu enak ini perasaan. Lain syakartum, siapa yang lapang, Allah tambah.
Pasti wala in kafara, lawannya syukur kafir, kufur. Ini juga persoalan ini kata kafir sekarang ini. Ya. Kufur itu terambil dari akar kata kafara. Kalau syakara membuka selebar-lebarnya, kufuru kafara menutup serapat-rapatnya. Jadi kalau ada pintu terbuka lebar, kita tutup sampai rapat. Kalau masih ada celah di atas yang cahaya bisa masuk, kita ya apa kita dalam bahasa kita itu? Kita pakai kertas lagi atau pakai kain untuk menutupi itu lubang-lubang kecil itu agar cahaya tidak masuk ke dalam ruangan itu. Itu disebut kafara. Artinya apa? Orang yang tidak bersyukur selalu sempit, itu selalu pote-pote, selalu mengeluh, selalu berkeluh kesah susana, musim hujan mengeluh, musim kemarau lah bipa. Dan dia bilang Tuhan apa mau no? Sekali saya kasih tinggal kau tuh di negara apa tuh yang banyak musimnya? Iya kan? Nah itu semua pondasinya itu takwa. Dari takwa, taknya tawadu, dan yang kedua yang kedua qanaah. Ya huruf ketiga takwa, kaf, waw, wara. Nah ini Ustaz kah? Sambungin beliau. Pasti kau Ustaz. Apa itu wara? Orang Bugis bilang manini, hati-hati. Saya ingat dulu itu di sekolah kita itu, di sekolah dasar, tidak iya. Biasa itu ada peribahasa ditempel-tempel, ditulis. Sebelum bertindak sekali, berpikir 1000 kali. Wara. Seorang pemimpin yang wara, sebelum dia mengambil satu keputusan atau kebijakan, dia ajak itu dibawa komunikasi, dialog. Ayo diskusi dulu. Ada kebijakan saya mau ambil ini. Apa itu Pak Senior? Apa itu Komandan? Begini. Bagaimana pendapatmu? Diolah, direnungkan. Sekalipun kita yang memegang kebijakan. Oke deh, bismillah. Wara. Anak buah pun begitu. Setelah turun perintah, tanpa pikir panjang lagi, bismillah. Pasti kebijakan yang turun ini sudah difikirkan matang-matang, bismillah. Bagaimanapun saya ini sebagai bawahan harus melaksanakan perintah. Tanggung jawab ada pada pimpinan. Wara. Begitu hidup. Terakhir ikhlas. Tak kaf waw. Susahnya ini. Nomor keempat kini alifnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Saya akan jelaskan secara bahasa lagi. Ikhlas itu terambil dari salah satu. Banyak akarnya. Salah satu akarnya khalis. Nah, khalis asalnya bersih. Tercampur dengan kotoran-kotoran, kemudian kita bersihkan kembali wadah itu sesuci-sucinya, lalu kita masukkan kembali air mineral. Itulah khalis yang terambil dari akar katanya ikhlas itu khalis. Artinya apa? Tidak ada orang ikhlas. Yang ada kita belajar ikhlas. Yang ada kita berproses untuk sampai ke makam ikhlas itu. Ikhlas bukan pengakuan, karena ikhlas itu la'allakum. Takwa itu huruf terakhirnya itu di ujung. Di ujung perjalanan spiritual kita untuk menggapai keridhaan Allah, kita konsisten, kita istiqamah, lahirlah itu ikhlas. Ikhlas itu tidak ada. Maka jangan meremehkan masalah janji, karena setiap janji yang terucap kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua janji yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu ada di surah Al-Isra ayat 34. Ya. Jadi jangan main-main. Kemudian ada juga di surah Al-Baqarah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita kepada Allah? Sujud. Itu iblis, itu jenis malaikat itu. Diciptakan dari an-nar. An-nur. Apa bedanya an-nar dengan an-nur? Ulama-ulama bahasa Arab menjelaskan, an-nur itu cahaya yang sifatnya dingin. An-nar cahaya yang sifatnya panas. Iblis dari yang panas itu. Nah, iblis ini dulu jenis malaikat, tidak pernah berbuat dosa sekalipun, tidak pernah. Tinggal di surga, dekat sekali kepada Allah, ibadahnya luar biasa. Pendidikannya profesor doktor emeritus. Kalau ada profesornya profesor, doktornya doktor. Pintar sekali itu iblis. Pintar, soleh, taat, tidak pernah buat salah. Hanya sekali kesalahan dia diusir dari surga, kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin wa id qala lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Tuhan memerintahkan kepada seluruh malaikatnya, ada itu kelompok iblis di dalam, untuk sujud. Sujud itu berarti seperti orang salat, memuliakan Nabi Adam karena integritasnya, karena keilmuannya, karena kualitasnya
kualifikasinya yang ada pada dia layak menjadi pemimpin di muka bumi. Begitu maksudnya. Ya. Fasajadu, semua sujud, semua mengakui, semua cocok memang tahu. Biar umurnya 30 tahun, dia doktor kok, dia memang sekolah kok, doktor bukan doktoran. Memang doktor, dia berdarah-darah buat disertasinya kok. Itu berkualitas. Oke, kita apresiasi. Ini iblis disuruh apresiasi Adam, dia tidak mau. Aba wastakbara, kenapa dia mau? Karena kesombongannya, macingkang. Teh aja, anak baru kemarin sore itu, ya Allah, saya lebih dahulu diciptakan. Kenapa saya harus hormat? Tuhan bilang, begitu, iya. Apalagi, ya Allah, saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Ini penyakit ini. Apa itu? Bibit-bibit bobot. Aduh, rioloro nenek na arung, nenekku arung, nenek na ata. Nggak mau deh. Nah, itu muncul itu. Penyakit iblis itu, tapi jangan pakai bilang yang begitu-begitu ya. Tapi kalau ada orang begitu berarti dekat-dekat iblis itu. Iya. Aba wastakbara, kan penyakit senioritas. Saya lebih dahulu masuk pajar guru. Iya, anak baru kemarin. Tapi kalau pintar tuh orang mau kayak apa? Harus diapresiasi. Jadi jangan cemburu yang cepat, yang melejit jabatannya itu karena memang kualifikasinya. Yang sudah lama, kenapa saya ditinggal di tempat ini? Ya karena tidak mau ketingkatkan kualitasmu. Karena begitu. Ya. Aba wastakbara wa kana minal, dia jadi orang yang ingkar kepada Allah, dari tertutup hatinya, sempit. Kenapa? Karena dia sombong. Tapi sekali lagi, menepati janji, amanah, komitmen itu bagian dari pondasi Islam dan itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Bahkan Nabi berkata, ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apa itu yang pertama, Ustaz? Jika berjanji, ya ingkar. Ya. Jika dipercaya, ya hianat. Jika berbicara, ya dusta. Saya pikir itu, tadi saya diundang 2:30, saya baca undangannya, jam 2:10 saya sudah ada di parkiran. Karena ini menepati janji itu, jadi saya harus. Iya. Saya telepon, jam 2:30 acara atas senior dia bilang, iya Ustaz, di mana ada Pak? Di parkiran. Artinya apa? Ibda binafsi, kita belajar dari diri sendiri. Karena kalau saya suka bicara dan saya tidak mengerjakan, Allah mengancam, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Saya pikir itu untuk sementara, kita bisa kembangkan lagi kalau masih ada waktu. Mohon maaf ini Pak Dirut dan semua pemimpin Fajar Group yang hadir pada sore hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, ya inilah tandanya saya manusia biasa kodong, yang sangat biasa-biasa sekali. Tapi insya Allah semua yang saya sampaikan dari awal sampai akhir sependek yang saya ingat, insya Allah saya bisa pertanggungjawabkan dan saya bisa tunjukkan data-data dan sumber-sumber pengambilannya. Terima kasih untuk sementara, sampai di situ aja dulu.